Insya Allah. Sekarang kita ke pembicara berikutnya, yaitu mahasiswa University of Manchester ya. Ini yang paling jauh ya. Muhammad Haibat Rizky atau dipanggil Bro Kiki. Falyatafadhol Bro Kiki, silakan diceritakan pengalaman, tips and trik dan kehidupan masyarakat di sana. Assalamualaikum semuanya. Aku share screen ya supaya mengilustrate aja sih. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Nama aku Muhammad Haibat Rizky, biasa dipanggil Kiki, Haibat. Aku sekarang kuliah di University of Manchester, jurusan Manajemen, Leadership, dan Leisure. Di sana aku juga diamanahkan juga sebagai komite di PP UK bagian internal dan di PPI Greater Manchester di bagian public service. Fun fact atau tentang diriku, aku nih Man City fans, Manchester City fans. Mungkin ada yang Man United, hari ini kita derby malam ini. Aku juga suka jalan-jalan dan aku pencinta kopi banget. Aku setiap hari harus ngopi. Kalau enggak aku nggak bisa menjalankan aktivitas. Oke, jadi ada beberapa agenda yang akan aku sampaikan di sini, kayak alasan aku kenapa sih pilih studi untuk melanjutkan studiku di UK, gimana cara studi di UK, sistem pendidikannya, dan mengenai living condition di sana, serta mungkin tips and trick dan juga share mengenai Muslim community di UK. Seperti itu. Next slide-nya mungkin aku mau share nih, ada beberapa video. Sebentar. Sebentar. Oke. Ya, jadi itu sedikit tentang
dan alasan aku mengapa kuliah di UK. Pertama, UK adalah negara yang sangat toleran, toleransinya sangat tinggi sekali dibandingkan negara lain mungkin, my experience. Kedua juga quality dari education-nya sendiri sangat luar biasa. Aku sendiri di University of Manchester, itu termasuk top 5 university in the UK, dan kalau di posisi di dunia tuh kita ada di urutan 27 di dunia. Selanjutnya itu ada jurusannya tuh kita ada banyak banget pilihannya, kayak spesifik. Kalau mungkin di Indonesia nih kayak sebenarnya business management, tapi kalau di UK itu ada business management with marketing, business management with human resource. Kayak aku sendiri, sekarang aku ada di business management with leadership and leisure. Dan juga kalau misalnya kalian mau merasakan diversity, keberagaman, UK adalah mungkin pilihan yang tepat untuk kalian karena international culture, international people juga ada di sana. Untuk dari cost-nya sendiri, mungkin menurut aku kayak lebih murah. Padahal kenapa aku bilang seperti itu, kayak mungkin pound sterling salah satunya kursnya yang mahal ya, tapi dari studi jangka waktunya di UK ini untuk S1 hanya 3 tahun, dan untuk S2 hanya memakan waktu sekitar 1 tahun aja. Dan yang terakhir adalah incredible experience yang bisa kalian dapatkan, karena again UK ini terdiri dari 3 negara, Skotlandia, Irlandia, dan England sendiri. Seperti itu. Dan untuk caranya gimana sih kalau kita mau studi atau melanjutkan studi di universitas di UK? Jadi caranya itu ada 2 untuk S1 khususnya. Pertama tuh ada A-level atau IB, mungkin tadi juga sempat di-mention sama pembicara dari Turki. Itu ada SIT kalau kita punya A-level. Jadi A-level ini kayak semacam kurikulum internasional di beberapa sekolah Indonesia, SMA itu ada, dan juga nanti kita submit nilai IELTS. IELTS itu minimal kalau di UK 6 sampai 7 tergantung universitasnya. Tapi gimana nih kalau misalnya kita nggak punya kurikulum internasional? Contohnya kayak aku sendiri sebenarnya ada kurikulum internasional di sekolah, tapi karena aku plan kuliah di luar negeri ini cukup mendadak. Tadinya aku tuh nggak mau kuliah di luar negeri, tapi suddenly after UN kayaknya, wah ini aku nggak diterima kemana-mana nih. Ya udah, akhirnya cari opportunity untuk kuliah di luar negeri. Akhirnya aku ambil International Foundation Year. Nah ini tuh semacam kayak college ataupun penyetaraan untuk siswa internasional, misalnya Indonesia, Malaysia, dan siswa internasional lainnya sebelum masuk ke UK. Jadi istilahnya kalau secara kasarnya itu kita belajar yang di SMA selama 3 tahun itu jadi 9 bulan untuk penyetaraan masuk ke universitas di UK. Dan ada nilai IELTS-nya juga, tapi untuk nilai IELTS-nya itu lebih rendah, requirement-nya itu hanya 5,5 overall. Dan aku sendiri menggunakan agen, kenapa? Karena pertama itu lebih mudah, kedua juga sejauh ini aku di agen ini nggak memakan biaya apapun, kayak dia ngebantu urusan aja kayak misalnya persyaratan dan lain-lainnya. Seperti itu, jadi lebih mudah. Untuk kalau S2 lebih banyak lagi cara masuknya, dan juga untuk opportunity untuk mendapat beasiswanya lebih banyak. Kalau nggak salah tuh ada 2 beasiswa untuk anak-anak S2 dan juga S3, itu ada satu dari LPDP, itu dari pemerintah Indonesia, dan satu lagi Chevening, itu dari pemerintah di UK, seperti itu. Ini untuk cara masuknya ke universitas di UK. Nah, untuk education system-nya sendiri itu gimana sih? Untuk education system-nya sendiri kita menggunakan blended learning. Blended learning ini kita kayak perpaduan antara offline dan juga online course gitu loh. Jadi misalnya kita datang ke lecture seperti gambar nih, kita datang nanti semua tugas atau assessment itu tuh di online, materinya di online. Jadi sebelum kita datang ke lecture, ke pembelajarannya, kita bisa baca dulu nih materinya apa supaya kita lebih paham lagi. Untuk subjeknya sendiri seperti yang aku bilang sebelumnya, itu tuh lebih diverse dan juga lebih spesifik seperti itu. Dan ini ada lecture sama seminar. Lecture ini biasanya kayak kelas besar yang kita datang seangkatan itu sekitar 90 sampai 100 orang, tapi kalau angkatan aku sendiri karena dikit jadi 70 orang. Kalau seminar itu cuman kayak 7 sampai 8 dan ada satu tutornya. Jadi kalau kelasnya lebih kecil dan ngasih kesempatan kita buat kayak berdiskusi lebih lanjut dengan topik yang ada. Dan untuk assessment-nya sendiri atau ujiannya sendiri itu biasanya coursework sekitar 2.000 kata per mata kuliahnya. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang project, tergantung dari mata kuliah yang kita ambil. Dan inilah gambar-gambar saat aku menjalani foundation year tahun lalu. Ini kelas aku, dan ini guru math aku di sini. Guru-guru di sana juga sangat berdedikasi, kayak peduli banget sama muridnya. Mereka juga kayak misalnya kalau ada
yang kurang ngerti, mereka menyediakan sesi tersendiri, tanya jawab seperti konseling atau private seperti itu, tanpa biaya. Dan ini adalah salah satu lecture kelas aku yang aku bilang kayak satu lecture kelas tuh bisa nyampe 70 orangan. Dan ini juga foto sosial aku kayak yang sebelah kanan aku nih lagi belanja. Biasanya aku belanja setiap minggu sama teman-teman buat stok kebutuhan masakan. Terus ini ada penyambutan siswa baru. Biasanya tuh ada makanan, makanan gratis, minuman gratis di sana. Dan yang sebelah kiri ini aku sama teman aku dari Dubai, mereka berdua, ini Emirat Arab, sedang nonton bola Manchester City. Dan untuk living di UK sendiri itu gimana sih? Jadi untuk living di UK ini ada 3 ya tempatnya. Ada campus accommodation, ini kayak asrama istilahnya. Private apartemen, ini kayak apartemen kayak di Indonesia. Dan juga private house. Kalau kampus akomodasi ini biasanya disediain sama kampus, dan ini nanti di-arrange gitu loh. Misalnya satu asrama lorong gitu, ada 5 kamar dan 1 dapur. Jadi kita share sama anak-anak internasional. Untuk semester 1 aku coba di kampus akomodasi, dan ini aku share dengan orang-orang mostly dari Afrika country kayak Kamerun, Kenya, dan juga Afrika Selatan. Untuk biayanya sendiri itu sekitar range 600 sampai 700. Kalau nggak salah kalau dikursin tuh 17 juta per bulannya. Untuk private apartemen aku belum pernah coba, tapi temanku ada di sana. Ini yang paling luxury, yang paling nyaman pastinya karena harganya juga lumayan. Dan yang terakhir ada private house. Aku sendiri sekarang ini gambar asli rumah aku. Aku ini sekarang share sama 5 teman orang Indonesia, dan biayanya juga jauh lebih murah, itu sekitar 300 sampai 550 per bulannya seperti itu. Dan untuk living cost-nya sendiri gimana sih? Aku biasanya tuh aku bagi ini menjadi 4 bagian yang paling utama. Yang pertama adalah food sama grocery. Untuk food-nya sendiri kalau misalnya kita makan di restoran gitu, itu tuh bakalan makan biaya sekitar 5 sampai 20 pound. 5 pound sih biasanya. Aku itu sekitar 100 ribuan sekali makan di luar. Nah, aku makan di luar tuh kayak cuman seminggu sekali, ataupun kalau misalnya lagi ngampus pas makan siang aja. Aku lebih sering masak gara-gara tuh biayanya lebih murah juga. Kayak tadi aku belanja bulanan tuh kayak cuma makan 30 pound, itu sekitar berapa? 30 pound, dan itu per minggu. Jadi aku biasanya pagi sama malam masak, siang kalau misalnya possible untuk masak, aku masak pulang ke rumah, tapi kalau enggak aku makan di kampus biasanya. Terus untuk entertainment-nya sendiri, karena aku tinggal di Manchester dan aku juga Manchester City fans, biasanya aku nonton bola hampir tiap minggu. Jadi aku buat member gitu. Untuk tiket bola di sana sendiri itu sekitar 10 sampai 55 pound. Itu aku buat membership sih supaya lebih murah juga. Dan paling shopping, kalau shopping sendiri palingan tiap bulan karena aku juga kurang suka untuk belanja-belanja. Jadi sangat jarang. Untuk travel dan transportnya sendiri, aku di sana kalau di Indonesia mungkin kita bisa naik motor atau naik mobil. Kalau di sana aku naik kendaraan umum kayak bus bahkan atau jalan kaki. Untuk harganya sendiri aku beli member card bus itu yang jauh lebih murah. Jadi satu hari tuh cuma ngabisin 18.000, 1 pound 18.000, dan itu udah bisa kemana-mana gitu. Dan kalau naik Uber biasanya kalau aku lagi telat ataupun kalau lagi hujan gitu. Nah, untuk kereta sendiri aku biasanya gunain kalau misalnya perjalanan keluar kota, misalnya ngunjungin teman atau kayak akhir bulan main sama teman ke London. Nah, itu untuk harga keretanya sendiri 20 sampai 80 pound. Nah, untuk internet WiFi ini dibagi 5 sama teman-teman karena ini satu rumah. Nah, sama mobile phone sendiri kayak data seluler kalau di Indonesia itu sekitar 20 pound. Itu sih. Intinya tuh ini untuk biayanya sendiri tergantung dengan kaliannya masing-masing. Kalian harus pintar-pintar untuk financial management, keuangannya kalian, kayak dialokasikannya berapa, dan yang paling penting masak sih, karena masak tuh menghemat banget dibanding walaupun kayak masakan sendiri kayak nggak enak atau apa, karena masakan sendiri ya udah dimakan aja gitu. Oke, untuk di kampusnya sendiri, kehidupan di kampus itu banyak banget. Di kampus tuh kayak nyediain klub atau society atau organisasi. Kayak misalnya aku sekarang ikut organisasi kepemudaan gitu di kampus, di ISEC namanya, di Indonesia juga ada ISEC, bahkan di seluruh dunia. Nah, itu kayak nambah-nambah temen, nambah-nambah relasi dari lingkungan internasional. Selanjutnya untuk fasilitas sendiri, fasilitas di universitas di UK itu lengkap banget. Yang paling aku suka fasilitasnya adalah ada namanya di kampusku Alan Gilbert Learning Center. Jadi itu kayak learning center, buka 24 jam, jadi kita bisa diskusi di situ sama teman kita. Bahkan ada orang
yang kayak kalau sore-sore tuh udah bawa selimut gitu loh, sama bawa bantal, dia kayak udah siap-siap tidur di situ kalau misalnya apalagi itu jam-jam kayak tugas atau lagi jam-jam ujian, itu pasti rame banget. Nah, untuk di luar kampusnya sendiri, karena kayak ini negara yang kaya akan budayanya, banyak banget museum yang ada di sana. Biasanya tuh aku nggak suka ke museum di Indonesia, tapi museum di sana tuh bagus-bagus. Jadi kayak interest aja untuk jalan ngunjungin museum. Terus ada musik, sinema, dan juga sport. Sport itu kayak bola setiap malam Minggu, hari Sabtu, terutama jalan-jalan itu rame banget karena semuanya tuh masyarakat di UK mau itu yang tua, mau itu yang muda, anak-anak, semuanya pasti mereka nonton bola. Bahkan kalau temen aku bilang kayak agama di UK ini sepak bola dibandingkan agamanya masing-masing. Kadang tuh anak-anak terutama yang seumuran kita lebih memilih kayak datang ke stadium daripada datang ke gereja seperti itu. Untuk food sendiri, untuk makanannya sendiri cukup susah aku untuk makanan khas UK-nya itu nggak suka aku karena di sana itu makanannya serba dingin, sedangkan di Indonesia ataupun negara-negara Asia Tenggara tuh lebih suka makanan yang panas gitu kan. Jadi makanya aku kenapa masak sendiri dibandingkan kayak beli di luar. Kalau beli di luar paling aku cuma makan buah seperti itu. Uh, untuk makanan sendiri, untuk makanan halal cukup banyak di sana. Apalagi di Manchester ada namanya Arab Street gitu, semacam Arab Street. Jadi sepanjang jalan itu makanan halal semua, makanan dari Pakistan, Arab. Itu aku lebih sering makan di situ biasanya walaupun jalan dari kampusku cukup lumayan kayak 5 menit jalan kaki. Untuk makanan dari luar juga misalnya ada Chinese food, tapi disayangnya di sana nggak ada Indonesia restoran di Manchester khususnya, tapi ada Malaysia restoran. Makanya aku kalau misalnya kangen, biasanya aku ke Malaysia restoran itu. Dan ini adalah Muslim community di UK. Tentunya sebagai masyarakat orang Indonesia dan juga aku beragama Islam, pastinya di sana kita harus kayak menguatkan iman banget karena again yang di sana mereka respect sama apa keimanan kita, tapi mereka juga kayak lumayan kayak ya udah kayak lakum dinukum waliyadin gitu kan, agamaku seperti itu. Jadi aku mencoba aku juga dari SD aku sama Pak Encep di Abata, SMP, SMA, IT. Jadi benar banget yang dikatakan pembicara sebelumnya, kita harus kayak menanamkan iman di diri kita sendiri. Dengan salah satunya aku join komunitas Muslim yang namanya itu Karisma, Keluarga Islam Manchester. Di Karisma ini kegiatan kita tuh ngapain aja sih? Jadi kegiatan kita ini pertama setiap bulannya kita ngadain kajian. Ini sebelum pandemi berlangsung. Jadi setiap bulannya kita ada kajian di mana kita mengundang ustadz dan juga kalau nggak salah ada salah satu mahasiswa di Manchester nih yang di pengajian ini adalah anak S3 PhD dan dia ngambil jurusan kayak Islam literatur gitu, literatur Islam, dan biasanya beliau yang mengajarkan dan juga memberikan tausiah-tausiah seperti itu. Dan kemarin yang sempat besarnya kita juga selain ada Karisma Keluarga Islam Manchester, kita juga ada Kibar yaitu Keluarga Islam Britania Raya. Jadi seluruh UK itu ada kumpulan muslimnya. Dan event yang paling besar kemarin, aku juga kebetulan jadi panitianya, kita mendatangkan Ustadz Hadi Hidayat ke UK dan ini adalah fotonya kita nama ininya Kibar Autumn Gathering di sini di mana kita menyewa tempat kayak studio universitas untuk mengundang Ustadz Hadi Hidayat datang bersama kita memberikan tausiah dan juga nanti di sini juga ada kayak event-event kayak lomba. Jadinya kita sebagai mahasiswa Indonesia nih walaupun tinggal di negara lain tetap ikatannya sama masyarakat Indonesia tetap kuat seperti itu. Dan selain mungkin ini kayak tambahannya aja, selain kita pengajian kayak menguatkan iman kita, menambah mungkin relasi, juga yang ketiga yang aku dapatkan adanya berkah dari limpahan makanan karena banyak ibu-ibu kan di sini. Jadi kadang-kadang tuh ada konsumsi makanannya yang biasanya aku cuma masak ya masakan sebisa aku aja, tapi kalau di pengajian ini ibu-ibu tuh benar masak yang masakan Indonesia yang bikin aku kangen dan itu mungkin jadi salah satu motivasi aku juga selain untuk meningkatkan iman karena ingin kayak masakannya pasti enak-enak kalau misalnya pengajian rutin bulanan gitu. Seperti itu. Untuk masjid sendiri di sana lumayan susah untuk dicari, maka dari itu aku mengantisipasinya dengan selalu membawa sejadah di tas aku karena aku tuh misalnya kayak di library gitu udah waktunya sholat, aku coba cari ruang kosong. Kadang-kadang juga ada juga mahasiswa muslim lainnya, dia dari Pakistan, dia dari Dubai, itu sholat bareng-bareng sama aku, dia kayak bawa sejadah juga.
Jadi kayak kita memanfaatkan tempat karena kita nggak mungkin juga setiap azan ke masjid. Jadi kita mengantisipasinya dengan membawa sejadah, dengan cari ruang kosong yang emang itu layak untuk dijadikan tempat sholat. Jadi seperti itu. Kalau untuk sholat Jumat sendiri, di sana agak sedikit unik. Aku di waktu pertama agak bingung juga. Jadi di sana tuh sholat Jumat dibagi 3 sesi gitu. Sesi pertama, sesi kedua, sama sesi ketiga. Pertama aku ngira tuh kayak, kok ini cepet banget udah sholat selesai atau gimana, tapi pas aku tanya, oh ternyata ada sesi berikutnya gitu. Mereka tuh nyiptain kayak gitu karena mengantisipasi mungkin ada kan yang again agama tuh di sana kayak kurang kurang masuk kayak peraturan pekerjaan atau gimana, mungkin ada dari pekerjaan yang tidak membolehkan untuk sholat Jumat atau gimana, makanya sholat Jumat di sana dibagi ke 3 sesi seperti itu. Yap, untuk tips dan triknya, yang pertama, sebelum kuliah ke luar negeri, pastinya kuatkan motivasi kamu, tekad kalian semua, karena berat banget untuk kuliah di luar negeri, jauh dari orang tua, dan mungkin ada beberapa keuntungan dan kerugian pastinya yang harus dipikirkan. Selanjutnya, mungkin research terlebih dahulu, dari itu universitas, kota mana yang kamu inginkan, requirement-nya apa aja, dan apakah ada scholarship atau beasiswa opportunity-nya di situ. Kalau di aku sendiri, aku mandiri, tapi di kampus juga ada beasiswa, dan untuk beasiswa yang full, benar-benar full, itu jarang untuk anak-anak S1. Tapi untuk anak-anak S2, S3, itu banyak banget beasiswanya, jadi kayak full beasiswa kayak ditanggung tempat akomodasi, biaya tinggal, dan biaya kuliah juga. Terus jangan lupa untuk persiapkan language-nya, kayak bahasanya, dan kalau bisa nih untuk menghindari culture shock, kita nonton-nonton nih di YouTube kayak culture di budaya yang ingin kita tinggal itu kayak gimana sih. Dan tentunya next itu yang keempat, aktif berorganisasi. Karena kita kuliah nggak cuma hanya fokus belajar ke akademi, tapi kita juga ingin kayak aktifin jiwa leadership kita mungkin, atau kita ingin memperpanjang atau memperluas koneksi kita. Sayang banget kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, tapi nggak aktif berorganisasi, nggak, karena kita di sini bisa mendapatkan opportunities buat kayak expand koneksi kita bukan hanya orang Indonesia saja, tapi kayak orang-orang internasional lainnya seperti itu. Maka kayak join PPI atau organisasi-organisasi dari kampus yang disediakan itu penting banget. Dan yang kelima, remember penting banget ini bahwa kita adalah orang Indonesia, jadi kita harus meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa rakyat Indonesia gitu. Kalau aku sendiri kayak mungkin banyak dari teman-teman aku kayak lulus karena kehidupannya nyaman, gajinya juga besar di sana, mereka lupa balik ke Indonesia. Kalau aku memiliki tekad, jangan seperti itu. Kalau misalnya kita udah sukses, balik ke Indonesia, apa yang bisa diterapkan, apa yang baik untuk diterapkan di Indonesia, kita terapkan untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Dan sebagai yang terakhir, sebagai Muslim, kita juga harus tetap, jangan sampai nih kita lost track gitu loh, kita harus tetap stay on track, kita punya iman, kita punya takwa, oke kita menjadi orang open-minded, tidak apa-apa, tapi ingat kita juga memiliki iman kita sebagai seorang Muslim. Dan yang terakhir, jangan lupa nikmati segala proses perjalanan kamu, susah, duka kamu selama di kuliah negeri, karena again, experience itu guru yang sangat berharga, pengalaman adalah guru yang sangat berharga untuk kita semua. Dari aku itu aja, mohon maaf jika kelewat waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.